Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Archiko Sembiring dari kelas 3 IPA 4 nomor urut 4, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh ilmu pengetahuan teknologi di bidang politik dan ekonomi. Namun sebelum memulai pelajaran kita kali ini, ada sedikit kata-kata dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah-olah engkau mati besok. Belajarlah seolah-olah engkau hidup selamanya. Kiranya kata-kata ini dapat menjadi penyemangat belajar kita kali ini. Pengantar. Di era sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sangatlah pesat. Hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena apabila kita melihat di sekeliling kita saat ini, semua hal tidak terlepas dari IPTEK itu sendiri. Nah, jadi IPTEK ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena apabila kita lihat di sekitar kita, di mana-mana itu sudah ada IPTEK. Untuk menonton video ini aja, kita memerlukan minimal HP yang pada dasarnya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi kondisi dunia saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita bergantung pada teknologi untuk beraktivitas dari jarak jauh. Perkembangan itu berdampak pada banyak hal dari berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi dan bidang politik. Nah, apa-apa saja dampak yang dibawa oleh perubahan tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, bidang ekonomi. Perkembangan teknologi terbesar yang dapat kita lihat di masa sekarang ini adalah fintech atau financial technology. Bisa dibilang salah satu perkembangan terbesar dalam bidang ekonomi yang memungkinkan sistem finansial secara online. Dimulai dari sejarah fintech itu sendiri, pertama kali itu dengan sistem barter, lalu menggunakan logam mulia, muncul uang kertas. Itu yang disebut fintech 1.0. Lalu lanjut pada tahun 1866, transatlantik yang memungkinkan transaksi bank antar negara. Itu fintech 2.0. Lalu tahun 1960-an ada teknologi yang menggunakan kartu, yang kita sebut kartu kredit, sebagai pengganti uang kertas. Itu fintech 3.0. Dan yang terakhir, sejak pertama kali muncul situs belanja online, yang pertama kali dulu eBay, yang transaksinya sangat ribet, sehingga butuh alat perantara yaitu PayPal melalui aplikasi. Itulah fintech 0.0 sampai sekarang ini. Salah satu contoh fintech yang paling terkenal adalah GoPay. Ini untuk di Indonesia. GoPay merupakan salah satu bentuk contoh perkembangan teknologi di bidang ekonomi yang berdampak banyak bagi kehidupan. Dengan GoPay, transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Selain bagi konsumen, GoPay juga berguna bagi penjual, di mana GoPay sendiri membantu pedagang dalam menyimpan uangnya, dan suatu saat uang itu secara tidak sadar terkumpul banyak dan membawa keuntungan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita hanya beranggapan bahwa GoPay hanya mempermudah pembayaran. Namun bagi penjual, GoPay berdampak besar bagi mereka karena uang-uang itu tersimpan secara elektronik dan mereka tidak sadar uang itu terkumpul dan lama-kelamaan menjadi banyak. Tahu-tahu mereka sudah dapat rumah saja. Dari contoh kecil itu saja, dapat kita ambil banyak manfaat dari financial technology. Yang pertama, produktivitas meningkat. Dengan kemudian dalam melakukan transaksi ekonomi, maka produktivitas pun akan meningkat. Pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Kesusahan pun akan berkurang dan dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan beban yang kecil. Jadi intinya, apabila proses ekonomi itu sudah mudah dikerjakan, maka hasil yang dapat pun akan semakin banyak dan kesalahan yang terjadi pun semakin lebih sedikit. Lalu selanjutnya, terbukanya lapangan kerja. Dengan adanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, contohnya seperti GoPay tadi, apabila GoPay sudah terbuka, maka lowongan kerja juga akan bertambah banyak karena semakin banyak perusahaan membutuhkan lowongan kerja, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran, di mana pengangguran di Indonesia sekarang ini sudah mencapai level tingkat tinggi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi itu tinggi. Dengan banyaknya membawa keuntungan bagi produsen, konsumen, dan sistem pemerintahan, maka ekonomi pun akan bertumbuh dengan adanya efisiensi dalam proses ekonomi dan terperolehnya keuntungan yang lebih, dan juga kelancaran sumber daya manusia dalam finansial. Seperti contoh perusahaan GoPay tadi. GoPay ini selain berguna bagi produsen dan konsumen, dia juga berguna untuk negara karena membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas ekonomi negara kita. Nah, dengan tercapainya semua keuntungan-keuntungan tadi, maka selanjutnya apa yang terjadi? Diperolehlah kesejahteraan masyarakat. Dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh dari perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi, secara otomatis akan tercipta kesejahteraan rakyat. Karena apabila pekerjaan dimudahkan, rakyat akan bahagia karena adanya kemudahan dalam mengatur finansial dalam sehari-hari, tanpa harus bersusah payah, tanpa dibatasi waktu, dan tanpa batasan jarak. Semua dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Lanjut yang kedua, yaitu pengaruh IPTEK di bidang politik. Nah, walaupun beberapa orang mungkin kita sering beranggapan bahwa IPTEK itu hanya berpengaruh di informasi saja, atau ekonomi saja, atau pendidikan saja, dan jarang berpengaruh di bidang politik, karena politik berhubungan dengan sosial. Namun, ada beberapa hal IPTEK itu berguna juga dalam bidang politik. Simak yang berikut ini. Yang pertama, e-government. Dengan e-government, masyarakat bisa langsung berperan dalam pemerintahan secara aktual dan transparan. Dan juga kinerja pemerintahan dapat diawasi tanpa ada hal yang ditutupi satu sama lain. Dan juga penyimpanan arsip juga dapat dilakukan secara online. Jadi, kinerja dari
pemerintahan itu dan juga masyarakat dapat saling kita awasi satu sama lain tanpa ada kecurangan-kecurangan yang selama ini mungkin bisa diselipkan karena tidak transparan. Dan juga penyimpanan arsip juga yang perlu lagi menggunakan brankas atau tempat-tempat ruangan-ruangan arsip bisa juga disimpan secara online sekarang. Selanjutnya, akses politik bisa mudah dan murah. Dengan e-government, akses antara masyarakat dan pemerintahan juga bisa lebih mudah. Apabila rakyat ingin menyampaikan hak suaranya ataupun ingin berdiskusi, sudah lebih mudah dengan sosial media, dan juga rapat-rapat sudah diselenggarakan secara virtual di masa sekarang ini. Selain hubungan dalam negeri menjadi lebih mudah, hubungan ke luar negeri juga menjadi mudah. Selain nasional, dari nasional dia beranjak global. Artinya, dia mencakup ke seluruh dunia. Karena sifat perkembangan IPTE itu yang universal. Universal artinya mencakup seluruh dunia. Apabila teknologi diterapkan di sini, bisa juga diterapkan di sana. Jadi, selain hubungan dalam negeri dalam satu negara itu menjadi mudah, antara negara dengan negara lain juga menjadi mudah, sehingga manfaatnya juga dapat dirasakan di seluruh dunia. Mungkin itu tadi semua adalah dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya dampak negatif dari IPTE itu sendiri. Pada dasarnya, IPTE itu diciptakan dengan tujuan membawa dampak positif bagi dunia. Nah, kenapa seringkali IPTE itu berdampak negatif bagi dunia? Yang menjadi penyebab IPTE membawa dampak negatif adalah penyalahgunaan IPTE tersebut oleh manusia sebagai penggunanya, yang kerap kali dimanfaatkan sebagai alat untuk menipu, mencari, memalsukan, mengilegalkan, dan lain-lain. IPTE ini dapat kita ibaratkan seperti pisau. Pisau itu dapat kita gunakan untuk memotong. Namun, di sisi lain, apabila kita salah menggunakannya, pisau itu dapat menjadi baik dan dapat menjadi buruk, tergantung kita menggunakannya untuk apa. Begitu juga dengan IPTE tadi ini. IPTE bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk apabila kita salah menggunakannya. IPTE tadi membawa banyak dampak positif. Namun apabila kita salah menggunakannya, IPTE membawa dampak negatif yang parah. Seperti banyak orang menyalahgunakan untuk menipu, mencuri, memalsukan, mengilegalkan, dan lain-lain. Jadi tergantung kita sekarang, apakah IPTE itu kita bawa ke dampak positif atau ke negatif. Mungkin sekian saja dulu penjelasan saya kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Archiko Sembiring, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the